Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup pada hari ini. Dan marilah kita meresponnya dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan menjalani hidup kita pada hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan yang sudah menjaga, memelihara kami sepanjang malam istirahat kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Kami akan menjalani hidup kami sepanjang hari ini dan kami tidak mau untuk hidup percuma. Sebaliknya kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Firman Tuhan akan menjadi pegangan kami. Oleh karena itu tuntun kami dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyambut pemberitaan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita sekalian saya ambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-12. Kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-26 ayat 12. Firman Tuhan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu meminta kepada kita untuk taat kepada suara Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab dan di dalam Alkitab itu kita mendapatkan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi larangan Tuhan. Tuhan hanya meminta supaya ada kemauan daripada kita untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan ketaatan yang sungguh-sungguh totalitas kita kepada Tuhan, kita akan mengalami berkat Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan dalam hidup ini. Bacaan firman Tuhan hari ini berkisah tentang Ishak. Dalam bagian teks ini sebenarnya berkisah tentang kelaparan hebat yang terjadi di Israel. Lalu banyak orang Israel keluar untuk mencari makanan. Ishak pergi ke negeri orang Filistin dan dia tinggal di Gerar, satu tempat yang diberikan oleh Raja Abimelek di sana. Tetapi orang-orang Israel lainnya pergi ke Mesir karena Mesir menjadi pusat makanan pada waktu itu. Tetapi di negeri Filistin itu Tuhan berbicara kepada dia supaya tidak keluar dari tempatnya, tidak beranjak menuju ke Mesir. Tuhan memerintahkan Ishak untuk tinggal di negeri orang Filistin di Gerar, yang notabene sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keadaan Israel. Kering, tandus, dan ada kelaparan di sana. Tetapi karena Ishak ini adalah orang yang kenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, mau mendengar suara Tuhan dan mau mematuhi perkataan Tuhan, dia memilih untuk taat. Tidak seperti kebanyakan orang untuk pergi ke negeri Mesir untuk menyelamatkan diri. Lalu bagian firman Tuhan ini berkisah bahwa Ishak kemudian diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberi perintah kepada dia untuk menaburkan benih di tanah di mana dia tinggal, tanah yang tandus, tanah yang kering, yang tidak ada kehidupan. Tetapi karena dia percaya, dia tahu bahwa yang memberi perintah itu Tuhan, Ishak memilih untuk melakukannya. Bapak Ibu, kadang-kadang perintah Tuhan datang kepada kita itu sepertinya tidak masuk akal, tidak logis, kontradiksi dengan apa yang kita yakini dan kita ketahui, bertolak belakang dengan pengalaman hidup, dengan ilmu pengetahuan. Tetapi itulah cara Tuhan.
untuk memelihara dan memberkati hidup kita. Di sini hanya dibutuhkan kemauan untuk taat, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan terbukti ketika Ishak memilih untuk taat, dia menabur benih di tanah yang kering yang tidak ada hujan. Dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan walaupun itu tidak sesuai dengan kebiasaan. Alkitab mencatat dalam bagian ini, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Kenapa? Karena dia diberkati oleh Tuhan. Kenapa dia diberkati oleh Tuhan? Karena dia sudah taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketaatan menjadi kunci bagi kita untuk menerima berkat Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Ketika kita gagal, ketika kita sudah mengkerahkan seluruh kemampuan kita dan tidak menghasilkan apa-apa, kembalilah kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Bersedialah melakukan apa yang Tuhan mau. Maka ujilah firman. Seperti dia memberkati Ishak, dia juga akan memberkati kehidupan kita. Karena kita pun adalah orang-orang yang percaya kepada dia. Dan kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari jalani kita hidup kita hari ini dengan percaya kepada Tuhan, dengan beriman kepada Tuhan, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Berkat Tuhan itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami juga mau memilih untuk taat kepada Tuhan. Taat kepada perintah dan perkataan Tuhan. Apapun itu, apa yang kami baca, apa yang kami dengar dari firman Tuhan, kami bersedia untuk melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah beri kami kerendahan hati, ketertundukan kepada otoritas Tuhan, dan kami mau memperlakukan firman itu, perkataan Tuhan itu dalam hidup kami. Seperti Ishak diberkati di tanah yang tandus, yang kering, berhasil 100 kali lipat karena dia diberkati Tuhan, karena dia taat. Kami pun demikian. Tolong kami Bapa, supaya kami bersuka cita di dalam Tuhan terhadap perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami siap menjalani hidup kami hari ini, dan kami siap meraih berkat Tuhan dengan ketaatan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.